Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Flu Babi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Eviana dengan NIM 19033135 dari jurusan Fisika. Dan saya sendiri Weli Andriani dengan NIM 19033137 sebagai moderator dari Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada sesi pemaparan materi, di mana materi pertama akan dijelaskan oleh Vina Alfiana. Pada Vina Alfiana dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai pengertian dari flu babi. Flu babi merupakan satu dari banyaknya jenis flu yang ada. Flu ini disebabkan oleh infeksi dari virus H1N1. Penggunaan nama babi ini bukan tanpa alasan. Nama flu babi dibuat karena gen virus penyebabnya hampir mirip dengan virus flu yang menyebabkan penyakit flu pada babi. Seperti yang diketahui, babi sendiri merupakan hewan yang amat rentan terhadap virus flu. Selanjutnya, sejarah dari flu babi. Flu babi pertama kali terjadi pada tahun 2008 dan kasusnya pertama kali ditemukan di negara Meksiko. Menurut NPR, virus H1N1 atau virus flu babi ini diyakini sebagai campuran elektrik antara gen dari virus flu musiman yang menyerang manusia digabungkan dengan virus burung Amerika Utara dan virus yang ditemukan pada babi. Meskipun virus ini tidak dianggap lebih berbahaya daripada virus flu lainnya, namun ia dapat menjangkit lebih banyak orang dan apabila kekebalan tubuh orang tersebut lemah, terutama jika dibandingkan dengan flu musiman yang tidak berdampak luas. Untuk penamaan dari flu babi ini, sebagaimana dijelaskan oleh Reuters pada April 2009, WHO ditekan oleh industri daging untuk menyebut virus itu sebagai influenza A atau H1N1 alih-alih dinamakan dengan flu babi. Istilah flu babi dianggap menyesatkan dan mengkhawatirkan karena jenis virus ini diketahui hanya menyerang manusia dan bukan pada hewan. Mekanisme penularan virus flu babi dengan melekat di reseptor, virus dapat masuk ke sel-sel manusia. Virus H1N1 juga bisa melekat di jaringan trakea manusia, terutama di sel-sel yang melapisi trakea. Dengan melekat di tabung penghubung saluran pernapasan bagian atas dan bagian bawah serta paru-paru ini, virus dapat menuju ke paru-paru manusia. Virus ini juga dapat menginfeksi sel epitel saluran napas manusia. Sel-sel yang biasanya melapisi bronkus dan alveolus manusia berhasil diinfeksi dengan virus H1N1 ini. Setelah masuk ke sel-sel manusia, virus baru ini berkembang biak dan menyebar di sana. Penyebab flu babi. Flu babi disebabkan oleh virus influenza H1N1. Sama seperti virus influenza lainnya, virus tersebut akan menyerang sel-sel pada hidung, tenggorokan, dan paru-paru manusia. Perlu dicatat bahwa virus ini tidak dapat menyebar melalui konsumsi daging babi. Dan penyebarannya seperti penyebaran pada virus influenza lainnya. Untuk orang-orang yang rentang terjangkit flu babi ini, yaitu yang pertama anak yang berusia di bawah 5 tahun dan orang yang di atas 65 tahun usianya. Yang kedua, sedang hamil. Yang ketiga, menderita penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, dan diabetes. Yang keempat, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya karena menderita HIV atau AIDS. Dan yang kelima, menjalani pengobatan menggunakan aspirin jangka panjang, terutama jika berusia di bawah 19 tahun. Dan yang terakhir, menderita obesitas. Selanjutnya yaitu karakteristik dan gejala flu babi. Karakteristiknya yang pertama, demam, kelelahan, pegal-pegal, pilek dan hidung tersumbat, mata merah dan berair, sakit kepala, sakit tenggorokan, muncul ruam pada kulit, diare, mual dan muntah, batuk serta sesak napas. Untuk alat ukur flu babi ini, flu babi atau influenza A H1N1 dan flu burung H5N1 termasuk ke dalam kelompok virus influenza tipe A. Rapid test SD Bioline Influenza AG
menjadi alat diagnosa cepat untuk membedakan apakah seseorang tersebut terkena virus influenza tipe A atau tipe B. Penyediaan alat tersebut sangat penting sehubung dengan makin merebaknya kasus tersebut untuk membantu dalam melakukan screening suspek kasus influenza tersebut. Jika hasil tes itu menyatakan positif virus tipe A, maka ada kemungkinan bahwa pasien tersebut terinfeksi virus flu babi H1N1 ataupun virus flu burung. Sebab virus influenza tipe A memiliki beberapa subtipe yang ditandai adanya hemagglutinin dan neuraminidase. Terima kasih kepada Vena Elviana yang sudah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu manajemen bencana. Yang pertama, kesiapan pemerintah dalam penanggulangan bencana flu babi. Untuk mencegah penularan influenza H1N1 atau flu babi di Indonesia, pemerintah mewajibkan semua penumpang dari negara terjangkit mengenakan masker setibanya di terminal kedatangan dari luar negeri. Mereka juga diwajibkan melatih termoscanner atau alat pemindai suhu tubuh sebelum keluar dari bandara. Kalau sebelumnya masih banyak penumpang membypass dari termoscanner, sekarang tidak boleh lagi, ujar Menteri Koordinator Kesehatan Rakyat atau Menkesra, Insinyur Abu Rizal Bakri yang didampingi oleh Dr. Siti Fadilah Supari, SPJP. Saat jumpa pers usai pemimpin Rakor Kesra di Jakarta tanggal 29 Juni 2009. Selanjutnya itu penanggulangan bencana flu babi. Berikut adalah langkah-langkah pencegahan flu babi. Yang pertama itu awasi gejalanya. Pertama-tama yang harus dilakukan yaitu mengetahui tanda-tanda dari penyakit ini. Bila merasakan tanda-tanda di bawah ini, segeralah kunjungi dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Seperti radang tenggorokan, batuk biasanya kering, diare, kelelahan, mata berair dan merah, hidung beringus atau tersumbat, sakit kepala, mual dan muntah, serta nyeri di pada tubuh. Selanjutnya itu pencegahan flu babi. Jangan bepergian bila sakit. Bila ada anggota keluarga yang mengidap flu, pastikan hanya kamu atau anggota keluarga lain yang merawatnya. Rajinlah mencuci tangan dengan air dan sabun. Akan lebih baik lagi menggunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol bila perlu. Jangan menyentuh daerah mukosa tubuh seperti mata, hidung, ataupun mulut, apalagi bila dalam keadaan kotor. Kenakan masker bila di sekitarmu ada pengidap flu. Hindari kontak langsung dengan pengidap flu babi. Tutuplah mulut dan hidung dengan tisu ketika batuk atau bersin, lalu buanglah tisu ke tempat sampah usai digunakan. Selanjutnya itu manajemen bencana dan tanggap darurat penanganan flu babi. Bencana dalam hal ini termasuk wabah seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Bab 1 Pasal 1. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang diantara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Terlebih pada kasus-kasus risiko pandemi influenza yang memberi dampak pada wilayah yang luas dengan sifat yang sangat virulen dan mengancam jiwa dalam waktu singkat, sehingga harus dilakukan tindakan segera untuk menolong korban dan meminimalkan dampak penularan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Atas segala kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.